Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu sudah kita bahas ada 4 macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Ada norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan terakhir minggu kemarin norma hukum. Hari ini kita akan membahas apa sih arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma yang berlaku dalam masyarakat tentu adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, di sini digambarkan kita tahu bahwa norma dalam kehidupan bermasyarakat sebagai anggota masyarakat pun kita harus mematuhi peraturan yang ada dalam kehidupan masyarakat kita. Tentu dalam sebuah negara mempunyai aturan-aturan yang berbeda. Ketika peraturan itu dibuat, ada alasan tersendiri kenapa peraturan itu harus dibuat dan untuk apa. Intinya, norma dibuat adalah agar masyarakat menjalankan hidup dengan tertib. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, pasti akan tercipta yang namanya hidup yang tertib, damai, aman, rukun, dan teratur. Karena apa? Karena dengan adanya norma itu memberikan gambaran ke kita bahwa ini penting mengajarkan masyarakat bagaimana hidup dengan baik. Bagaimana masyarakat itu bisa menjadi orang yang disiplin, orang yang tahu peraturan, orang yang tahu yang namanya adat kebiasaan, tahu yang mana baik dan yang mana tidak. Nah, walaupun kita tahu semua norma dari 4 macam norma itu sifatnya memaksa. Dalam artian bahwa tanpa ada pengecualian, semua masyarakat Indonesia harus patuh terhadap norma yang ada. Nah, hari ini akan kita lihat apa sih arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang punya paket silakan buka halaman 43. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah pertama, dengan norma, dengan aturan, dengan tata kehidupan itu dapat menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Artinya apa? Di sini digambarkan bagaimana masyarakat Indonesia itu harus memahami dan juga tidak ada pengecualian ketika mereka melanggar. Kemudian, dengan norma diharapkan menjadi penuntun atau pedoman untuk bertingkah laku dalam masyarakat. Nah, di sini digambarkan bahwa dengan norma masyarakat Indonesia itu dapat bertingkah laku sesuai dengan aturan. Kemudian, dengan norma masyarakat Indonesia dapat mewujudkan bentuk budi pekerti manusia yang baik, kemudian punya perilaku yang taat, patuh, kemudian sadar yang namanya hukum, dan memiliki akhlak mulia. Nah, dengan norma, masyarakat Indonesia dapat mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dengan norma juga diharapkan kita dapat mewujudkan yang namanya keadilan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, kita akan melihat. Tadi kalau kita sudah lihat apa yang harus kita lakukan dengan norma diharapkan supaya apa?
kita dapat mengimplementasikan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Mengimplementasikannya di sini mengartikan bahwa sikap apa yang akan kita lakukan atau perilaku yang seperti apa yang diinginkan dengan yang sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan itu pertama akan kita lihat di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pelajar, anak-anakku sekalian belajar untuk mematuhi tata tertib sekolah. Berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Kalau mungkin di era sekarang, di masa pandemi ini, bagaimana sikap atau perilaku apa yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah? Pertama, menjadi orang disiplin. Bangun tepat waktu, absen tepat waktu, mengumpulkan tugas pun sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Itu artinya kita belajar mematuhi peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang kedua, dianjurkan berupaya untuk berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Walaupun sebenarnya, sebagai orang yang beragama Islam, kita tahu agama Islam ini adalah agama doa. Apa yang kita lakukan kita tidak dengan berdoa. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, segala aktivitas yang dilakukan pun harus dilakukan dengan berdoa. Kemudian selain itu, kita mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Nah, di masa pandemi sekarang ini belajarlah untuk bisa mendengarkan. Jangan mengatur gurunya. Mengumpul tugas tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian memberikan penjelasan alasan-alasan yang tidak tepat. Itu juga tidak diharapkan seperti itu. Kemudian ketika mencium tangan guru sebelum dan setelah pelajaran usai. Kemudian bagaimana kita melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas, kemudian mengerjakan ulangan dengan jujur. Hal itulah yang dapat kita lakukan dalam lingkungan sekolah. Kemudian kalau dalam lingkungan rumah, apa yang dapat kita lakukan? Perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan rumah. Pertama, menghormati orang tua. Saya kira dalam agama pun kita diajarkan untuk bagaimana kita menghormati yang namanya orang tua. Tidak membantah, tidak mengucapkan sesuatu yang dianggap menyinggung beliau. Itu juga sebagai penghormatan kita kepada yang namanya orang tua. Yang kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Apa yang dapat kita lakukan? Beribadah dengan tepat waktu, diharapkan kalau bisa beribadah tepat waktu. Nah, kemudian selain itu belajar membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas tanpa disuruh kalau bisa. Tidak ada yang namanya menggerutu, tidak ada yang namanya membantah, apalagi di masa sekarang. Di masa sekarang waktu belajar itu sempit. Dari pagi minimal sampai jam 12 sudah selesai. Kamu sebenarnya bisa memberikan bantuan kepada orang tua. Walaupun mungkin hanya membersihkan tempat tidur kamu, menyuci baju kamu. Itu juga bentuk pengertian membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian selain itu anak-anakku sekalian diharapkan untuk menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Juga belajar melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, selain itu ada tadi di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Ada juga yang namanya perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan masyarakat.
Hal apa yang dapat kita lakukan? Belajar mengucapkan salam, permisi ketika melintas orang yang lebih tua, saling menghargai dan tolong-menolong, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa ucapan. Kita harus menyesuaikan dengan lawan bicara kita siapa. Kemudian bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik dan juga mematuhi keputusan bersama dan menghargai yang namanya perjanjian yang telah dibuat secara bersama-sama. Nah, kesimpulan dalam hal ini kita belajar harus mengingat bahwa ini pentingnya dengan kita belajar berimplementasi dengan lingkungan luar, dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Kita belajar menciptakan rasa ketertib, rasa aman, rasa rukun dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan? Banyak sebenarnya. Nah, dengan norma ini diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang memahami tentang peraturan perundang-undangan dan juga peraturan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesimpulannya dalam hal ini, penerapan norma itu dapat diterapkan baik dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga dalam lingkungan keluarga. Karena ini yang menjadi satu hal yang penting yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan untuk ulangan harian bab 2 yang Ibu berikan. Demikian dari Ibu. Salam sehat anak-anakku sekalian. Jaga kesehatan. Sebelum menutup, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Dan berdoa selesai. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.